pertama kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya Bapak ke wilayah RW07. Mudah-mudahan Bapak hadir di sini untuk menyampaikan atau memberikan informasi dan sekaligus bersilaturahmi dalam hal penyampaian apa yang Bapak maksudkan di sini, mungkin untuk menyampaikan kegiatan Bapak mungkin dari pihak RW07 ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan kepada kami dan kami juga akan menyampaikan mungkin kepada ketua RT ke warga-warganya bagaimana teknis atau pelaksanaan nanti yang akan Bapak lakukan. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih Pak, Bapak udah hadir di sini. Mohon maaf itu Pak yang ini Pak. Ya, sama. Barangkali yang saya tanyakan seperti Bapak kan akan bukan tower Pak ya, bukan tower. Bukan Pak. Kalau tower itu yang saya ketahui, yang saya pernah alami Pak ya. Dulu pernah di sini Pak mau bikin tower. BTS. Iya, tower besar gitu Pak. Ya, BTS. Dia tuh cari lokasi emang di sini kan luas Pak. Malahan mah dari ujung sawah gitu ya. Cari lokasi, ternyata titiknya ada di sesuatu rumah gitu Pak. Nah itu kemarin juga sudah disampaikan ke Bapak ya. Mungkin kami hanya mengucapkan banyak terima kasih kedatangan ke sini, dan mungkin kami juga akan lebih tahu atau ingin tahu apa yang akan Bapak sampaikan kepada warga kami. Mungkin di sini ada para ketua RT, terutama para Pak RT opatnya juga ada, kan barangkali nanti setelah ada arahan dari Bapak atau keterangan dari Bapak, mungkin Pak RT akan menyampaikan ke warganya. Tapi yang saya sayangkan tuh harusnya warganya yang dekat itu datang gitu Pak. Jadi untuk kami pribadi Pak, kalau masalah pemasangan mangga, tapi kan kami juga punya warga. Misalkan gini, kalau emang ada dampak gitu kan, itu kan warga yang harus lebih tahu, karena nanti beliau yang akan merasakannya, terutama yang dekat gitu Pak. Kalau kami mungkin jauh gitu dari 100 meter. Mungkin itu saja Pak yang kami dapat sampaikan. Mungkin Bapak yang akan menyampaikan di sini apa-apanya atau dampaknya di mana, teknisnya di mana. Mungkin saya juga udah ada keterangan sih sebetulnya. Tapi kan saya punya masyarakat itu, jadi jangan saya mengambil keputusan sendiri. Betul. Ya Pak, mungkin itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya kepada tim kami atas nama PT Maestro Tekno Indonesia. Jadi dalam kesempatan ini tujuan kami datang yang pertama adalah silaturahmi Pak ke Bapak-bapak sadaya. Terus yang kedua kita kegiatan sosialisasi. Jadi kita mengenalkan terlebih dahulu, istilahnya kulo nuwun lah kalau istilahnya cek orang Jawa mah, kita dengan istilahnya permisi heula gitu kan. Jadi sebelum kita melakukan tindakan untuk pelaksanaan layanan internet ke masyarakat, paling tidak kita harus kasih bekal buat warga seperti apa sih yang nanti akan kita install gitu. Seperti apa sih layanan yang nanti akan disampaikan. Pada dasarnya internet itu bisa dilakukan oleh beberapa perusahaan yang lain bisa Pak. Cuman memang kadang-kadang ada pola-pola secara etika bisnis itu hanya yang berorientasi di sisi bisnis, ada juga yang memang memberikan betul-betul manfaat ke warganya. Nah, yang kita tawarkan sebetulnya lebih kepada sifatnya corporate. Jadi ada manfaat yang memang betul-betul dirasakan oleh terutama nanti RT dan RW-nya gitu untuk kebutuhan masyarakat itu sendiri gitu. Jadi tidak hanya sekedar orientasinya ke bisnis gitu. Berangkat sebetulnya bukan dari punten Pak, kita sebetulnya ceritanya bukan dari perkotaan gitu. Tapi karena memang tadi ada cerita dari Pak Eka bahwa ada kebutuhan untuk masyarakat di wilayah perkotaan, jadi mau tidak mau kita coba untuk mengakomodir.
secara teknologi internet itu ada dua macam Pak. Jadi dua macam itu begini, layanan yang infrastrukturnya melalui kabel sama yang wireless ataupun radio, sistem radio. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Kalau secara teknologi untuk yang sifatnya kualitas itu tetap menang di FO, di kabel Pak. Jadi secara gangguan dan lain sebagainya itu sangat minim. Berbeda dengan yang sifatnya nanti radio. Radio itu akan sangat banyak efek dalam konteks begini. Sekarang ini dari Kominfo sendiri itu masih digodok peraturan tentang frekuensi Pak. Jadi frekuensi yang digunakan di Indonesia itu kan belum ada ketentuan yang baku. Jadi secara hukum teh masih tumpang tindih gitu. Baik yang GSM ataupun yang memang radio dan lain sebagainya ini masih ada ketimpangan gitu. Jadi belum diatur secara undang-undang gitu. Tetapi dari Kominfo sendiri memberikan keleluasaan dalam konteks tadi manfaat ke penggunanya dulu gitu. Jadi bukan dalam artian undang-undangnya digodok tapi justru ngebentur kebutuhan tadi gitu. Jadi sekarang sebetulnya boleh dilaksanakan, silakan. Cuman memang harus ada izin tetap gitu dari Kominfo-nya. Untuk tahap ke sana, jadi sebetulnya kita begini Pak, MTI ini kan perusahaan baru yang memang belum lama lah, kita baru persiapan 2 minggu sebelum Lebaran Pak. Jadi secara izin dan lain sebagainya masih dalam konteks proses gitu. Pun walaupun memang ada kondisi permintaan, kita beriringan paralel dalam artian kita izinnya tetap kita selesaikan sehingga kita bisa melakukan layanan ke masyarakat. Paling tidak secara dasar itu adanya di izin prinsip yang keluar dari Kominfo Pak. Jadi izin prinsip itu hampir sama kayak kalau mobil itu plat putih sudah bisa jalan dan itu bisa memberikan pelayanan. Jadi kalau nanti sudah platnya normal, baru itu bisa ke seluruh Indonesia. Untuk sementara mungkin hanya di wilayah Bandung. Nah, kalau izin prinsip itu. Tapi kalau nanti sudah ada ULO, kita bisa menyebar ke seluruh Indonesia. Kebetulan untuk di masyarakat Sukabakti ini kita akan menggunakan teknologi radio Pak. Kenapa radio? Satu, memang secara tingkat layanannya akan jauh lebih cepat. Maksudnya cepat konteksnya langsung diaplikasikan di masyarakat. Berbeda dengan FO Pak, kita butuh proses izinnya cukup lama gitu. Jadi untuk sampai ke masyarakat itu akan lama. Tetapi gitu, konteks kita untuk melakukan layanan tadi nggak apa-apa kita lewat radio. Cuman dalam jangka waktu kedepannya akan kita lakukan perbaikan. Otomatis secara teknologi tetap nanti akan lari ke fiber gitu. Tujuannya bukan lain ya tadi faktor kualitas yang nantinya akan diterima oleh masyarakat sendiri gitu. Kembali saya ke posisi awal Pak. Kalau ceritanya kita kemarin sebetulnya yang dituju itu adalah BUMDes, ada beberapa program sih yang sebetulnya nanti saya hanya nyempil sedikit Pak ceritanya gitu. Jadi BUMDes itu kebetulan kan untuk masyarakat di pedesaan itu banyak yang istilahnya masih belum berjalan gitu. Konteksnya kita pada saat kondisi yang seperti ini, adanya COVID itu kan secara perekonomian sangat terganggunya Pak. Sangat susah lah dari sisi ekonomi. Nah, kita kemarin tujuannya sebetulnya ke desa dulu. Di desa kenapa harus ke desa gitu? Di desa itu sebetulnya lebih kepada layanan ke masyarakat. Nah, dengan daftarnya masyarakat ke kita untuk penggunaan internet tadi, secara kelas kita bagi dua Pak. Ada customer yang ada pelanggan yang aktif dan pelanggan yang pasif. Kenapa dibagi dua? Kalau yang pasif itu sifatnya hanya pengguna, hanya menggunakan internetnya saja tanpa memanfaatkan hal yang lain. Kalau yang aktif itu biasanya akan kita arahkan lebih kepada warung ataupun jongko yang memang istilahnya ada di sekitaran rumah, itu nanti kita ajak gitu, untuk jadi mitranya kita. Tujuannya sebetulnya untuk apa? Untuk pemberdayaan tadi ke masyarakat. Yang pasif tadi
itu bisa memanfaatkan kartu Pak. Kartunya tujuannya sebetulnya hampir sama kayak kartu kredit kalau kita sebut. Cuman kalau bahasa kita sebagai kartu nganjuk gitu loh Pak. Fungsinya kartu tadi itu bisa dipergunakan karena di desa itu rata-rata si bapaknya itu kan bekerja, ada yang keluar daerah lah, ada yang ke kota dan lain sebagainya. Nah, di sana biasanya kebutuhan tetap berjalan Pak. Mau itu nanti butuh gas, butuh beras, minyak dan lain sebagainya. Arahnya sebetulnya ke sana. Nah, dengan adanya kartu tadi bisa dimanfaatkan ke warung untuk ngambil beras tanpa uang. Jadi transaksinya hampir sama persis kayak OVO ataupun GoPay. Cuman penggunaannya bukan aplikasi, tapi kita pakai kartu. Itu secara fungsi Pak. Nah, itu terus akan bergulir di masyarakat. Artinya apa? Terjadi yang namanya transaksional. Nah, transaksional inilah yang sebetulnya jadi salah satu poinnya nanti untuk BUMDes tadi. Itu sempilan sedikit Pak dari BUMDes. Tapi kemungkinan kita juga bisa aplikasikan. Cuman maaf, di perkotaan kita lagi cari dulu platformnya Pak yang tepat. Karena ini harus dikoordinasikan dengan kelurahan. Iya. Gitu. Jadi sementara kita hanya melayani dulu dari sisi internet nih Pak ke bapak-bapak sekalian gitu. Nah, terkait dengan sisi harga dan lain sebagainya, saya rasa nanti lebih etis Pak Eka nanti yang akan lebih banyak menyampaikan, karena kami intinya menyampaikan secara teknologi yang nantinya akan diterapkan di masyarakat. Sisi keamanannya insya Allah sangat aman Pak, karena secara izin dan lain sebagainya kita tetap akan ikuti sesuai peraturan dari pemerintah. Demikian Pak penjelasannya dari kami. Mohon maaf kalau memang ada pertanyaan, mangga silakan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Tadi dan saya dengar ini kan sistem stadion. Tidak menutup kemungkinan suatu saat pindah ke office. Saya mohon ya, kalau nanti beralih ke office, jangan saya seperti IndiHome, satu rumah dikontrak, dia pasang, pergi, ada yang baru lagi, dia masang lagi, satu rumah dia masang, berhenti, berikutnya masang lagi. Tapi kabel stick itu nggak dipotong. Kemungkinan ini yang kabel terbanyak ini mungkin 50% yang mesti dipakai. Akhirnya daerah kita ini kelihatan fungsi. Suatu saat waktu itu ya ada ya kabel yang ke bawah. Sampai dipegang-pegang di tangan anak. Saya bilang, Pak, mohon ini diperbaiki. Nanti bisa-bisa udah bersama orang. Dia jawabnya, oh Pak, itu bukan punya saya. Kalau bukan punya Bapak, saya gunting aja, biar nggak celaka. Seminggu berikutnya, dia betulin. Nah, saya mohon, kalau yang udah nggak terpakai, kalau bisa dibuang aja. Kalau dipakai untuk yang berikutnya, biar daerah kami ini. Terima kasih. Ini kan titik pusatnya di Mumpaikan di Renten 4 ya. Ya, Yang bentuk pasangan antenanya atau towernya itu berupa gimana gitu Pak? kita ini aja Pak, tiang biasa aja, nggak seperti tower, kayak tiang telepon aja. Nanti di situ kita akan pasang satu antena, seperti antena inilah, seperti antena radio amatir, kayak gitu aja Pak. Jadi nggak terlalu rumit kayak kayak tower BTS, nggak kayak gitu. Cuma tiang biasa aja, tiang dari pipa 2 ini ya. Itu aja. Kita juga pasangnya di lantai berapa? Lantai 3 ya. Lantai 3 dan mungkin ketinggiannya cuma 5 meter dari lantai 3. Itu nggak ada dampaknya ke Nggak ada. tetangga gitu. Nggak ada. Itu jadi frekuensi yang dipancarkan bukan frekuensi radio yang ada radiasinya Pak. Kita frekuensi radionya berbentuk data. Beda dengan frekuensi yang dipancarkan oleh BTS. Kalau BTS masih ada interferensinya ya. Kalau ini enggak, ini pure kita akses point Pak.
sinyal hotspot, gitu aja lah kalau simpelnya. Ya, mungkin untuk arahan-arahan dari Bapak, kami juga menyampaikan seperti yang sudah saya sampaikan. Mungkin ketidaktahuan kami atau warga mungkin kan itu perlu dipertanyakan Pak ya. Betul. Jangan Nggak apa-apa. sampai setelah kita pasang ada apa-apa gitu maksudnya. Kalau buat kami sebagai pengurus Pak, kita kembalikan lagi ke masyarakatnya. Seandainya masyarakat setuju, mana Ya. kalau seperti tower-tower yang dulu lah, kita juga sebagai pengurus semangat gitu kan. Tapi kita punya masyarakat, apakah masyarakat punya atau tidak, kan antara iya tidaknya masyarakatnya kan. Betul. Kalau kami sih mangga-mangga, dan kalau juga udah bilang mangga kami daya dampak kan sanusna bukan tahu saya ulama rapatna intinya itu pengurus subur banyak Oh, ya. masyarakat kan teraya gitu kan. Nah, Jawa Teten itu pas misalkan pas aya rapat dia langsung ke ari abisnya mencatat tadi alulem tak lupa aya abis mah ngajaga tahun kami